Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Dian Tritunggal Kristanti dengan NIM K8422022. Hari ini kita akan membahas mengenai tindakan sosial. Nah, sebelum itu, Ibu mau mengasih tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Jadi, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami mengenai pengertian tindakan sosial. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis tindakan sosial. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi tindakan sosial serta memberikan contoh nyata dari tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu mau tanya nih kepada kalian. Kalian pernah nggak sih menolong teman kalian saat jatuh? Bisa jadi jatuh dari sepeda, jatuh ketika main sepak bola. Nah, menurut kalian, ketika kalian menolong teman kalian, itu dipengaruhi dengan spontan atau dengan rasa kasihan? Nah, menurut kalian, apakah hal tersebut masuk ke dalam tindakan sosial? Nah, sebelum menjawab soal itu, kita akan mempelajari bab kali ini, yaitu mengenai tindakan sosial. Oke, jadi yang pertama itu, apa itu tindakan sosial? Nah, definisi tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu yang memiliki makna oleh pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Nah, intinya apa sih? Jadi, tindakan sosial itu adalah perilaku manusia yang memiliki makna tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan reaksi atau respon dari orang lain. Nah, jika suatu tindakan tidak memiliki makna, maka tindakan tersebut tidak disebut dengan tindakan sosial. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri tindakan sosial. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah tindakan sosial itu memiliki makna subjektif. Nah, apa sih makna subjektif? Nah, makna subjektif itu adalah arti atau tujuan tertentu. Jadi, tindakan sosial itu harus mempunyai arti maupun tujuan tertentu. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah melibatkan orang lain. Jadi, tindakan sosial itu harus melibatkan orang lain. Tidak mungkin tindakan sosial itu dilakukan secara sendiri atau seorang diri. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga itu ada tujuan sosial. Jadi tindakan sosial itu harus memiliki tujuan. Tidak boleh berdasarkan dengan tujuan yang tidak jelas, harus memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya adalah tindakan sosial itu terjadi dalam konteks sosial. Nah, maksudnya konteks sosial di sini adalah tindakan sosial itu terjadi di tengah masyarakat. Kemudian ciri-ciri yang terakhir itu adalah bersifat interaktif. Interaktif itu apa sih? Nah, jadi interaktif itu adalah adanya hubungan timbal balik atau adanya respon. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tindakan sosial. Yang pertama itu adalah nilai dan norma sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya motivasi pribadi. Selanjutnya adanya lingkungan seseorang. Dan selanjutnya itu adalah kebudayaan. Dan kemudian yang kelima itu adalah emosi atau perasaan. Nah, Ibu contohkan yang kedua, itu adanya motivasi pribadi. Jadi seseorang melakukan tindakan sosial itu tidak dipengaruhi orang lain, tapi dipengaruhi dengan diri sendiri. Maksudnya gimana? Misal kalian belajar untuk ulangan harian. Nah, kalian melakukan kegiatan belajar itu kan karena kalian mempunyai motivasi agar nilai kalian tinggi. Nah, itu termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi tindakan sosial, yaitu adalah motivasi pribadi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis tindakan sosial. Jenis-jenis tindakan sosial itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah jenis tindakan rasional instrumental. Kemudian yang kedua adalah jenis tindakan rasional berorientasikan nilai. Yang ketiga adalah tindakan tradisional.
Dan yang terakhir adalah tindakan afektif. Nah, Ibu akan membahas satu-satu. Jadi yang pertama itu adalah tindakan rasional instrumental. Nah, tindakan ini memiliki tindakan yang berdasarkan pada kesadaran penuh dan penuh pertimbangan bagi orang yang melakukannya. Jadi, tindakan rasional instrumental itu memiliki tujuan yang jelas. Contohnya tadi Ibu sebut di awal, ada orang yang belajar ingin mendapatkan peringkat 1, makanya dia belajar dengan giat. Kemudian contoh selanjutnya adalah kampanye calon presiden ketika pemilu. Nah, kampanye ini memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu adalah untuk memenangkan suara pemilih. Nah, selanjutnya adalah tindakan rasional berorientasikan nilai. Jadi tindakan ini berdasarkan pada pertimbangan nilai. Nah, contoh nilainya adalah nilai etika, nilai estetika, moral, dan religi. Contoh pada kehidupan kita sehari-hari adalah seorang siswa salim pada guru karena menghormati guru. Kalian pasti selalu salim kan kalau kalian ketemu guru kalian? Nah, itu merupakan tindakan tradisional. Tindakan itu merupakan tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu adalah nilai etika. Oke, selanjutnya adalah tindakan tradisional. Jadi, tindakan tradisional adalah tindakan yang sudah dilakukan secara berulang kali dan menjadi sebuah kebiasaan dan biasanya turun-temurun. Contohnya adalah tradisi ngaben atau tradisi membakar jenazah di Bali. Kemudian selanjutnya adalah menyapa guru saat bertemu guru. Kalian kan pasti selalu menyapa guru kalian kan waktu kalian bertemu guru kalian. Nah, kalian tanpa sadar menyapa guru kalian. Nah, itu termasuk adalah tindakan tradisional karena kalian tidak sadar, dan kalian juga menyapa guru kalian karena sudah terbiasa dari kecil, dari TK bahkan kita sudah menyapa guru kita. Kemudian juga kita 5S, senyum sapa, salam sopan santun. Nah, itu termasuk ke dalam tindakan tradisional atau kebiasaan yang sudah turun menurun. Nah, selanjutnya adalah tindakan afektif. Tindakan afektif itu adalah tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan seseorang. Nah, perasaan ini bisa saja perasaan sedih, bahagia, kasihan, dan lain sebagainya. Contohnya itu apa? Yang pertama adalah menghibur teman ketika teman sedih. Nah, itu termasuk ke tindakan afektif. Kemudian yang selanjutnya ada kasih sayang kepada orang tua. Itu termasuk ke dalam tindakan afektif atau tindakan yang berdasarkan emosi atau perasaan seseorang. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian tindakan sosial dari Max Weber. Kemudian juga kita sudah memahami faktor yang mempengaruhi tindakan sosial. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri tindakan sosial. Dan yang terakhir adalah mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tindakan sosial berorientasi nilai. Yang kedua adalah tindakan sosial rasional instrumental, dan yang selanjutnya adalah tindakan afektif, dan yang terakhir adalah tindakan tradisional. Sekian materi dari Ibu Dian untuk tindakan sosial. Jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kita akan bertemu di video yang lain.